Keris, pesona estetis berbalut magis. Dalam pembuatannya, pusaka warisan budaya ini tak jauh beda dengan seni kriya lainnya. Memerlukan keterampilan dan imajinasi dari setiap empu periptanya. Uniknya, pamor atau guratan pada bilah keris muncul akibat perpaduan dua material logam yang berbeda. Disinilah letak nilai seni luhur yang diakui, semakin menambah tebal juga kesan mistis pada sebuah keris. Bukan rahasia umum lagi, sebuah pusaka semacam keris tua memiliki daya supranatural luar biasa. Konon, di balik pamornya diyakini sebagai tempat bersemayamnya makhluk-makhluk tak kasat mata. Tak asing mungkin, jika sebuah keris selalu berkaitan dengan dunia gaib, semacam mampu bergerak sendiri pada malam-malam tertentu. Ya, ini saya sendiri menemui sesuatu peristiwa yang juga menurut saya pada waktu pertama kali menurut saya suatu hal yang aneh ya, percaya nggak percaya ketika saya menginap di rumah teman, yang teman itu masih kalangan bangsawan di Jakarta sebetulnya, dan di rumahnya juga banyak benda-benda pusaka. Tapi saya nggak tahu bahwa benda pusaka itu ditaruh di lemari. Dan memang saya menginapnya juga di kamar itu ya, jadi saya nggak tahu bahwa disitulah benda-benda pusaka ditaruh, ada keris, ada tombak dan sebagainya. Nah, ketika tengah malam saya ditinggalkan oleh teman saya itu, dia pergi sampai jam 2 malam. Ya, saya merasa bahwa kok nggak nyaman nih ya, ada rasa secara batin nih ada sesuatu kok aneh nih. Dan itulah yang saya tidur saja enggak itu bunyi di lemari itu. Klotak, klotak, jebret, jebret, klotak, jebret, jebret. Wah, ada apa? Saya bingung juga, saya lari keluar kan. Akhirnya pulang dia jam 2:30 begitu. Saya ceritakan ada apa? Dia ketawa malah. Waduh, saya lupa begitu. Lupa apaan? Wah, sini. Diajak dibuka, betul di situ ada benda-benda pusaka, keris ya, tombak, apapun di situ. Saya lupa ini untuk memberi sajen kemarin malam Jumat Kliwon. Bicara tentang keris, kurang sahih jika melewatkan etalase pusaka kuno di Museum Keris Karadenan Kaum Kabupaten Bogor. Hanya sejengkal dari Jakarta, kita masih dapat menyaksikan warisan nenek moyang yang berjangka ratusan tahun lamanya. Menilik dari sejarah tuturan lisan setempat, kisah unik menggema syahdu di lingkungan Karadenan Kaum. Tentang ratusan pusaka yang secara turun-temurun masih terjaga didekap dalam hangatnya tradisi lokal. Entah dari kapan ratusan pusaka ini tinggal. Menariknya, dalam satu lingkungan, setiap kepala keluarga bisa memiliki 10 buah pusaka warisan dari leluhur mereka. Keris yang ada di Museum Keris Karadenan ini semua bersumber dari para penduduk asli Karadenan yang diterima secara turun-temurun dari nenek moyang kami. Khusus untuk para keturunan yang ada di kaum ini adalah lingkupnya 1 RW, Pak. Total baik yang besar ataupun yang kecil, keris yang ada di museum ini sekitar 99 buah. Raden Dadang Supatma dan warga kaum Karadenan umumnya mulai menyadari berkurangnya jumlah pusaka yang disimpan di rumah warga dari tahun ke tahun. Secara swadaya, pada tahun 2015 dibangunlah Museum Keris sebagai bentuk estafet warisan sejarah kepada generasi muda. Ada 99 buah pusaka terjaga apik di Museum Keris Karadenan Bogor. Berbagai bilah senjata aneka rupa dari angka tahun dan zaman berbeda-beda. Sebagian besar berasal dari peninggalan era kerajaan seperti gobang, keris lurus, keris luk atau berkelok, golok banten tombak, dan sebuah senjata yang tampak langka, kudi. Seperti gobang, itu juga berdasarkan apa yang didengar oleh kami dari orang tua kami, itu adalah peninggalan dalam masa kerajaan-kerajaan Pajajaran.
Semua pusaka tersebut dihimpun dari warga setempat yang secara sukarela menitipkan wasiat nenek moyang masing-masing. Karena pusaka peninggalan orang tuanya kita nggak bisa merawat katanya. Misalnya ada tombak, dia melihara tombak mungkin dia nggak bisa merawat gitu katanya. Kadang dia suka mimpi suruh dititipkan, keluarganya sakit gitu, dari adik karena kakaknya, kadang-kadang opanya juga sakit, ini suka ada seperti itu. Di Museum Keris terdapat salah satu pusaka yang menyita perhatian. Sebuah pusaka tertua yang menurut sejarah lisan setempat berasal antara abad kedua dan ketiga Masehi. Ini kami terima secara lisan dari orang tua kami bahwa ini namanya Kudi. Ini ada zaman kerajaan Salakanegara sekitar abad ke-2 ke-3. Nah, ini konon, ini menurut orang tua bahwa kujang pun ketika pembuatan kujang meniru atau mengikuti kayak gaya senjata Kudi ini. Kudi disinyalir menjadi senjata tertua koleksi Museum Keris, pusaka peninggalan masa Salakanegara, sebuah kerajaan paling awal dalam catatan sejarah Nusantara. Salakanegara diperkirakan sebagai leluhur masyarakat Pasundan jika ditilik dari letak geografisnya. Jenis yang lain dari Kudi yaitu dalam bentuk seperti gini. Ya. Nah, ini adalah senjata yang konon menurut dari pada keturunannya dari Mbah Dalem Kedung Badak. Dia waktu itu mendapat wangsit atau sebuah mimpi ketika pusaka ini harus tersimpan di Museum Karadenan. Ditilik dari usia pusaka-pusaka yang tua, tak jarang pusaka-pusaka ini menunjukkan geliat supranatural unik. Misalnya membangunkan waktu jam 2 sekarang orang mau tahajud gitu, suka bunyi gitu kayak orang mundar-mandir seperti itu. Malam-malam besar kliwon itu, karena katanya kata Pak Merbot, si keris ini turun terus katanya di sini pas dia mau ngambil HP di bawah. Itulah kata seperti tempatnya semula gitu. Memang suka terjadi, Pak. Karena konon kalau menurut orang tua dulu bahwa pusaka-pusaka keris, tombak atau apa dulu itu memang dipakai perang, Pak ya. Artinya ketika perang itu konon menurut cerita itu memang ada cerita mistis diisilah dengan apa gitu ya. Napaktilas warisan keberadaan pusaka di Museum Keris tak bisa dilepaskan dari keberadaan Masjid Jami Al-Atikiyah, sebuah masjid tua abad ke-16 yang menjadi jejak peninggalan Mbah Raden Syafei bin Raden Nasib, tokoh penyenar agama Islam Priangan Barat. Beliaulah yang kini mengilhami penamaan Karadenan Kaum. Tokoh agama yang makamnya berada di tepi masjid ini merupakan gambaran jika wilayah Karadenan merupakan lintas silang budaya pada masa lampau. Konon katanya dulu, menurut cerita orang tua, katanya Kelurahan Karadenan, dulu desa Karadenan ini berasal dari awal keturunan ini dari banyakkan penduduknya yang menghuni nih di kampung ini Raden gitu. Sebelumnya ini hutan belantara di sekeliling Karadenan ini. Sepuh kami karamat yaitu Mbah Raden Syafei bin Raden Nasib, sebelum dia datang di sini sudah ada, mungkin dari uaknya pamannya dia terlebih dahulu ke sini. Kemudian Mbah Raden Syafei itu menyusul, dia menyebarkan agama Islam di Karadenan khususnya. Selain kekayaan nilai estetis dengan poka pamor yang begitu indah, keris pusaka di Museum Keris mengandung nilai filosofis. Keris lurus bercorak Sunda misalnya, memiliki makna keyakinan langsung menuju Sang Halik. Memang tradisi ya, kita tidak bisa mengatakan ini musyrik dan sebagainya.
Karena benda pusaka biasanya memang harus dipelihara, diurus ya dengan baik dan ikhlas ya, saya kira ikhlas. Nah, kalau orang ikhlas melihara benda pusaka kan apapun tata caranya itu kan pasti diperhatikan. Nah, oleh karena itu banyak yang diwariskan benda pusaka nggak kuat tadi ya, dia bisa sakit-sakitan terus ya. Sampai puncaknya adalah kalau saya nggak diurusin nih, karena dia juga makhluk goib ya, dia bisa hilang dengan kerisnya itu ya. Lebih baik kalau memang tidak bisa disampaikan kepada orang yang tahu mengenai itu, ya dititipkan di mana, saya kira bisa. Pemirsa, demikianlah daya magis dalam keris versi on the spot. Simak terus untuk update berita aktual dan yang pasti wow dan kekinian.